Masa istri perwira macam barang ngompas. Iya. Kalau ngompas menunjuk arah boleh lah. Tantar gantian lagi. Ra vậy nó là cao phun có nịt nữa. Ra em đâu có đi. Em này camera. Benar ya. Nggak ada komen apa. Nanya enggak? Ada mana kau? Yang dua, yang dua. Kayak Barca. Jangan nanti sampai sekarang pun belum important. Jadi bohong itu. Belum. Oke, Bang. Saya terima kasih. Saya mematuhi perintah dari Jakarta. Iya. Dilarang merokok. Potensi. Ini kan merokok. PPI. Mereka pula jatuh satu tangga ke bawah dari tempat ke tempat ketujuh. Nggak masuk. Udah ada. Kalau nggak jawab nggak masuk ya. Minggir ya Bos. Sini aja. Wih, Peri. Top dah. Komplit dong. Gede ya? Itu yang gede. Bener banyak gedenya. Udah cuma maju. Bang Ersa. Bang. Oke. Bang. Salam. Yang cabat yang mana? Yang hitam ini. Tamatnya sudah 1 bulan perutnya nggak terus ya.
Bang. Mana? Gustaf. Bang. Wah, Urusan. Ngobrol-ngobrol. sini matahari kan dari sana bang. Oh boleh. Sini terus. Ada sana ada. Mana? Nah, menghadap ke sini mereka. Mereka di sebelah belakang. Belakang mereka. Kan menghadap ke sini. Mungkin di sini. No. Pulang enggak? Siapa yang air putih? Apa tuh? Baru kita suruh beli. Biar agak gagah dikit. Oh. Gimana? Berjalan. Yang camat punya nggak lupa juga, jangan ngambil kawan sendiri saja. Iya, iya. Camat. Udah dicari. Timang ya. Jangan. Kita terangin nih ngomongnya. Negara mana ni? Di Kanada bang. Soalnya nama di sini. Yo apa? Kawat omong lo. Ini biasa aja. Ustaz sekretaris Ustaz. Enggak, biar abang enggak bolak-balik ya kan? Nyanyi di kamera. Per. Belum, semua belum. Telepon aja, itu dah kemana selama. Tiap hari aku kasih kabar. Jawa. Enggak apa-apa. Tiap hari aku telepon. Kantor gimana? Ya itu, bukan mereka ya nyuruh aku itu untuk supaya lebih baik. Ya, nggak usah dipikirkan yang gitu, yang penting bagaimana ini selesai. Kamu ambil gambar orang, sekarang ambil gambar ini. Sekarang tinggal ini. Pelajaran berharga. Sendirian aja kok. Mana Pak camat mana Pak? Yang Pak Lama cerita apa Bi? Ada kangen keluarga. Ya, dengan keluarga yang sangat pasti. Siapa namanya Pak? Furkan. Pak Furkan. Pak Furkan. Ya. Pak, bagaimana harapan Bapak sekarang? Ya, mudah-mudahan saya cepat bertemu dengan keluarga. Ya, saya selama di dalam ini diperlakukan sangat baik oleh kawan-kawan. Dan tapi sayangnya dari mitra saya itu nggak pernah menelpon saya bagaimana keadaan saya, di mana saya, kan nggak pernah menceritakan, kecuali mungkin keluarga saya kan yang ingin berjumpa dengan saya kan,
Tapi belum pernah jumpa emang. Tapi pernah ngontak Pak keluarga? Pernah. Lewat surat aja. Surat sampai Pak? Sampai. Sudah berapa kali Pak? Udah 3. Kami terima kasih sekali kepada kawan-kawan. Selama di sini saya sangat baik diperlakukan. Dan mudah-mudahan hanya Tuhanlah yang dapat membalasnya. Berapa kali kontak Pak? Kirim surat berapa kali? Selama sebulan? Udah 3. Tapi selama itu pula belum ada kontak dengan mitra kerja dan sebagainya dari atasan? Belum ada jawaban, belum ada pertanyaan entah di mana saya kan. Gitu. Bapak camat dari mana Pak? Perlatim. Oh lahirnya. Lahir. Dapat dibilang Mbak Junya berapa ada? Ada yang ada perkota, ada SMP. Anak-anak gimana komentarnya? Ada batu suka sama suka. Kakak, nya. Maka tron deh kami, le tegui tengah deh, tangan tebut. Insyaallah tangan tebut ke. Baiklah Pak, salim mereka. Jauh-jauh anda buka apa banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Gini persoalan sebenarnya kami bukan Iya, saya minggu nggak pernah kemana-mana di tempat pengungsi, mungkin apa yang bisa aku bantu ya kan. Aku pikir ibadah orangnya kan bisa ngobatin orang, ya apa salahnya, berani risiko, berani dia bilang ya udah. Dia kan baik kali orang itu sama kami, kayak induk semang, masa itu aja nggak bisa terpenuhi. Mandom lo, mengandom. Dapat. Jadi jangan hari terakhir hari terakhir mau pulang, jangan mau kepikiran sengaja mau Enggak, aku nggak pikir, malah justru itu yang selalu kita bantah kan kalau pihak TNI pikirannya apa yang selalu mereka temukan seperti itu. Iya, tapi kita harus kita bantah, jangan kita anggap itu kita bantah terus. Aku penting istri aku, anak-anak juga sehat juga. Sehat. Tahu mereka situasi kami ya. Sudah, bahkan termasuk soal ini aku udah jelaskan sama mereka. Sama si Tuti. Ya. Apa komentar dia? Ya kalau memang kayak gitu berarti tidak seperti yang saya lihat, saya dengar dari itu memang versinya TNI. Dan itu kepada media-media juga teman-teman kan datang apa kami lakukan gitu. Ya, ceritakan apa adanya, saya bilang kayak gitu. Kan faktanya kalian tahu. Yang paling berat itu sebutan separatis itu hilang di kantor berkali-kali. Arpan masih. Aku tidak itu jadi saya tegon jalan. Semua tiap aku turun gunung, naik gunung 8 hari putar-putar kami terus. Turun gunung nyebrang sungai. Kondisi fisik lama-lama diulang-ulang terus itu. Ya, Kau ingatkan berkali-kali di kantor. Kalau ya Arpan. aku terutama Kamu nggak usah ada yang lain-lain lagi. aku nggak gitu aja. aku saja banget itu benar-benar aku nggak ngeliat berita, malah aku benar-benar cuma mikir. Iya, enggak. Artinya nanti kalau dah, kau ya, pulang oke, ya, nanti. Jakarta Ya, kau oke. ingatkan. Teman-teman di sana juga. Jangan. Di mana-mana pertanyaan itu terus. Benci kali orang itu sebutan itu. Stasiun TV lain kan kok jadi aku yang nanggung dosanya gitu. TVRI misalnya yang ini kan. Ya. Komentar Derek. Tanya paspor kayak apa masalah imigrasi. Ini juga masalah imigrasi nanti. Kirim salam banyak Beri dulu. Ya mudah-mudahan aja lah cepat selesai. Hai, Paman. Hai. Kita ini dong status saban, anak pun gede. Soalnya aku berdua. Ada kah anak dengan Iron? Super motor anak. Marah betul dong. Ini drivernya RCTI, jangan lupa. Aku belum kenal ya, belum anu. Ya, ketemu dulu lah. Aku anak paling tua. Bagi-bagi nggak ada banyak. Mbak pun jauh yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi hari Minggu yang lalu seperti biasa kita bagi tugas di kantor. Kebetulan saya kebagian untuk meliput masalah pengungsi. Jadi siang itu kita bersiap-siap mau berangkat ke tempat pengungsi. Kebetulan datang Ibu Ida sama adik ini. Bang, bisa menghadap ke sini biar kelihatan
Kemudian datang ibu ini sama adik ini, bang kami boleh ikut nggak? Ya kalau kalian nggak masalah ya boleh aja. Udah, kemudian kita berangkat sampai ke tempat pengungsi seperti biasa. Kita meliput masalah pengungsi. Pulang dari situ kita makan siang ke Langsa, kembali ke Lok Semawe. Di tengah jalan kita diberhentikan oleh teman-teman abang ini. Kemudian kita ditanya apa keperluan datang ke sana, bagaimana hubungan kita dengan ibu yang dua ini. Kita jelaskan apa adanya, dan sejak hari itu kita langsung dibawa dan berpindah-pindah tempat. Tapi yang paling kami syukurkan adalah bahwa sampai detik ini kami tidak pernah diperlakukan tidak baik. Belum pernah pun sekali rambut kami dipegang atau diapai, tidak pernah. Kalau mereka makan, kami makan. Kalau mereka mandi, kami mandi. Intinya kami merasakan betul apa yang mereka rasakan. Jadi sepanjang sampai 8 hari sampai hari ini kami masih bersyukur kepada Tuhan bahwasanya alhamdulillah kami belum ada yang sakit berat. Jadi masih bisa kami beraktivitas seperti biasa. Dan hubungan di antara kami juga sudah makin dekat. Bahkan pada hari keempat itu sewaktu kami berangkat itu teman-teman itu pada nangis. Lepaskan kami, apalagi dia mendengar ibu saya meninggal hari itu. Jadi mereka menunjukkan rasa simpatinya. Dan saya juga berterima kasih kepada Bang Ishak yang langsung juga mengabarkan masalah itu. Dan seperti biasalah kami pun sudah mulai saling kenal, saling mengerti. Mungkin selama ini seperti saya katakan, memang saya jarang masuk Aceh Timur. Tapi kalau ke tempat teman-teman yang lainnya, saya mulai dari Aceh Barat, Biru, Aceh Utara, saya sudah pernah masuk. Bahkan juga sekitar 3 minggu yang lalu juga saya masih ketemu dengan anak buahnya Bang Ishak di salah satu tempat di Sungai Raya dengan Bang Boeng waktu itu. Dan kita juga seperti biasa berkenalan. Dan saya beranggapan ya apa yang saya lakukan itu masih tetap dalam tahap profesionalisme. Jadi salah satu yang diharapkan oleh Bang Ishak maupun teman-teman di sini adalah keprofesionalan kita sebagai wartawan di dalam meliput. Jangan kita menjadi alat TNI hanya sebelah pihak. Ada sesuatu yang merugikan pihak GAM tapi kita tidak pernah konfirmasikan. Kita menulis apa adanya dan kita menyebut mereka dengan separatis, itu kata-kata yang paling tidak disukai. Sebut saja GAM. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya pelajari dalam musibah ini, bahwasanya sampai saat ini apa yang saya lakukan sebetulnya masih dalam tahap profesionalisme. Saya tidak pernah, seperti saya katakan, ada perlakuan yang kurang baik, katakanlah Brimob memperkosa orang, masih kita siarkan. Marinir mukulin orang, masih kita siarkan. Bahkan pengadilan militer yang tempoh hari berlangsung juga salah satu liputan dari kita. Jadi saya merasa sampai hari ini saya masih tetap berbuat sebagai wartawan yang benar. Tentu tidak bisa memuaskan semua orang. Kadang-kadang mereka tentunya menonton stasiun yang lain dikira stasiun kita. Saya bilang saya tidak tahu, karena saya sendiri selama 8 hari ini pun kehilangan informasi. Jadi tidak punya akses apa-apa keluar. Dan mungkin untuk lebih lanjut bisa langsung dari Ferry lah. Yang mungkin atau ingin menambah dari Ibu juga atau siapalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada pertanyaan bisa dilontarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama juga apa dirasakan Bang Gersa sama kemarin waktu kita sama teman-teman itu, teman-teman dari GAM pertama kali kita juga pertama kali kita sempat, karena kita juga, saya juga baru pertama kali di Aceh, ditugaskan di Aceh juga baru pertama kali kita tadinya waktu kita ada teman-teman dari GAM itu kita sempat shock gitu loh, wah ini kita mau diapain ya gitu. Karena kita udah kebayang gitu loh. Tapi begitu kita udah berapa hari, 3 hari kita selama ini alhamdulillah ternyata apa yang dibayangkan di luar juga semuanya nggak ada sama sekali gitu loh. Kita diperlakukan baik, kita kalau pagi sarapan pagi, makan siang ada, malam ada gitu, tiap hari kita itu aja.
Dan selama ini kita juga alhamdulillah sehat-sehat walafiat semuanya, nggak ada kekurangan satu apapun. Ya, keluarga menganggap bahwa Bang Ersa sengaja membawa ibu melarikan ibu. Sebenarnya bagaimana? Itu nggak benar ya, karena saya sendiri yang minta ikut. Karena saya nganggap Bang Ersa itu udah kayak keluarga sendiri, kebetulan mereka tinggalkan serumah sama kita. Jadi itu salah menurut saya, karena saya sendiri yang minta ikut. Kira-kira apa? Kenapa ingin ikut? Saya cuma kepingin lihat pengungsi aja ya, bagaimana nasib-nasib mereka di sana. Mungkin saya di sana bisa membantu apa yang bisa saya bantu. Cuma itu aja saya pikir. Jadi ibu keinginan sendiri ya, bukan karena Nggak ada. dilarikan oleh Bang Ersa. Nggak ada paksaan dari siapa, nggak ada. Terus kira-kira sekarang bagaimana harapan ibu? Harapan saya sih ingin cepat keluar dari sini. Bilang merdeka. Ibu dari Surabaya Bu ya, kalau pulangnya? Ya, saya Dari perlakuan dari teman-teman GAM sendiri, ibu gimana? kalau saya pribadi sih lebih banyak sukanya daripada duka. Mereka baik-baik semua kok. Tadinya saya ada merasa agak takut ya, karena saya sebagai istri TNI ya. Setelah saya kenal dengan teman-teman di sini, mereka baik semua kok. Bahkan mereka memperhatikan saya, beli mukena segala. Waktu ibu minta ikut itu nggak bayangkan risikonya atau udah aman? Situasi aman. Sepertinya enggak tuh. Nggak bayangin risiko. Perasaannya aman-aman aja. Karena jalan kita itu istilahnya enggak yang macam-macam kan. Kita kan ke sana bukan untuk buat yang enggak. Ya, maksud saya ini kan Daerahnya. daerah konflik. Kebayang. Enggak. Karena jadi selalu ditanyakan kepada kami adalah kenapa ibu ikut, apa nggak berpikir ini risiko daerah konflik seperti itu. Enggak berpikir ke situ. Nah, macam mana itu gede dulu. Kontrol mentor. Jadi ada Sebelumnya kami gatal nih. Ini udah sembuh, ada obat-obat dari kawan-kawan. Dalam padang dia tu. Dalam padang teruk. Manjuk dulu. Manjuk itu kan. Tengok mendak. Durinya jarak mana teruk. Ya, iya. Jelaskan. Ketruk, bujung bilang, bujung. Saya, dah kau apa kami? Jadi macam bela patah. Menjadi. Ini apa kamu? Ada yang. Belanda anak mau petang nih, Bu. Anak polisi mau
Bisa disampaikan apa alasan untuk menahan Bang Esa dan kawan-kawan? Sebenarnya kita bukan menahan Bang Esa dan kawan-kawan, kita menahan selama ini kita lihat media ini terlalu memihak. Jadi untuk sementara ini kita tahan mereka untuk kita beri keterangan untuk sementara. Kira-kira bagaimana Bang rencana selanjutnya? Apakah ada kekhawatiran bahwa hal ini akan terjadi juga pada jurnalis lain? Kalau tidak ada perubahan cara kerja jurnalis terutama dari Jakarta, ini akan ada. Karena kita lihat hari ini media menjadi alat menghalalkan pembunuhan di Aceh. Jadi kalau TNI membantai kemudian katakan itu gampang, karena yang dibantai itu masyarakat sipil. Pres datang mengaminkan, amin, ya itu betul. Jadi kita harapkan pertama kepada RI, kepada TNI memberi kebebasan kepada pres seluas-luasnya baik lokal maupun internasional. Jadi kalau hanya untuk lokal ini justru tidak akan ada keadilan. Jadi kenapa media-media yang sudah dikontrol oleh penguasa darurat kita atau dari RI boleh berkeliaran di Aceh? Sedangkan media-media yang netral seperti kita tahu 2 orang wartawan dari Jerman, 1 orang ditembak mati dan 1 orang luka di paha. Kemudian William Nasser sampai hari ini masih ditahan di Polda dalam keadaan kesakitan. Kemudian dari Nasib Time Indonesia juga diusir. Kemudian wartawan Jepang mengungsi pun mereka tidak memberi kebebasan. Jadi ini tidak justru akan mensulitan kerja pers yang terutama yang ada di Indonesia. Untuk itu saya rasa baik untuk kemanusiaan ini kita berikan kemanusiaan. Jadi saya rasa diajukan pertanyaan. Dua orang perempuan ini kita tahu ini juga sedang kami selidiki keberadaan dia. Bukan hanya semata-mata dia istri dari perwira TNI yang kita tahan, tapi justru kehadiran mereka di tengah-tengah konflik ini yang jauh datangnya beribu kilometer dari Jawa kemari, apa urusan mereka? Jadi kita lihat sekarang operasi intelijen Indonesia sudah lumpuh total kalau operasi dia. Jadi kalau operasi intelijen lumpuh, jadi satu masalah kepada operasi militer yang berskala besar apalagi. Jadi untuk sementara kita harapkan jangan ada kecurigaan apa-apa kepada kami tentang menahan 2 perempuan ini. Justru ingin kami minta keterangan. Bukan seperti yang dilakukan oleh TNI, kalau GAM tidak dapat kemudian istri GAM ditangkap. Ini sudah berlaku. Kalau GAM tidak dapat, orang tua GAM juga diambil seperti orang tua saya. Kemudian kalau GAM tidak dapat, rumah akan dibakar, anak istri mereka diusir. Bahkan satu istri anggota GAM sekarang yang di Pasai sampai sekarang belum kita tahu dimana. Anaknya dikembalikan, ibunya menghilang. Jadi penahanan ini bukan balas dendam kepada kebiadaban serdadu-serdadu Indonesia Jawa yang berkeliaran di Aceh. Jadi bukan balas dendam, tapi hari ini yang kita lakukan adalah pemeriksaan kenapa mereka hadir di tengah-tengah konflik dan mengikuti di belakang wartawan. Ini yang menjadi masalah besar kepada RCTI untuk sementara, kehadiran mereka di tengah-tengah RCTI, walaupun mereka sampai saat ini kami belum sempat memeriksa baik dari RCTI maupun dari istri perwira itu. Karena apa? Keadaan berpindah-pindah. Jadi utusan ini baru hari ini berjumpa dengan saya. Malam tadi baru berjumpa dengan saya dan saya akan membawakan mereka ke tempat yang lebih aman, markas GAM yang sebenar. Di sana baru kita proses. Jadi untuk sementara ini dari apa kesalahan yang sebenarnya belum jelas. Hanya sebatas
mencurigakan. Jadi pemeriksaan ada indikasi memang intelijen. Cukup kuat, terutama di media. Kita tahu sebelum ini kita tahu pernah pelatihan di Jakarta tentang orang-orang pers yang akan ikut, yang dikontrol oleh penguasa darurat militer. Ini satu indikasi. Yang kedua di PMI, di Palang Merah. Karena apa? Bahkan selama ini orang-orang yang netral telah dibunuh seperti yang terjadi di Langsa, dan orang-orang yang netral di PMI akan ditangkap. Bahkan 7 orang sudah lari selama ini, dan saya tahu, kita pastikan satu orang yang namanya siapa namanya? Mulyadi ya? Yuldi. Jadi dia ingin ditangkap oleh SDI, dan dia sempat meloloskan diri bersama 2 rekannya yang lain. Jadi ini diindikasi ada orang-orang yang tertentu yang dilatih oleh militer yang masuk ke PMI. Jadi ini ada satu. Kemudian di pengungsi-pengungsi yang namanya dari aparat Pemda, itu juga ada indikasi kuat bahwa mereka juga menjadi mata-mata. Di situ kalau terbuka nanti kemudian datang yang lain mengambil, dan pernah terjadi di Biren dalam pengungsi itu orang Serigam yang sudah mengungsi juga ditangkap. Jadi ini ada indikasi kuat dari media, dari PMB, dari Pemda. Jadi kita harapkan kepada masyarakat internasional, terutama di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau masalah pengungsi ditangani oleh UNHCR, masalah medis ditangani oleh ICRC, masalah pendidikan ditangani oleh UNICEF dan sebagainya. Jadi kita harapkan mereka akan hadir di sini untuk memberi rasa keamanan dan rasa kemanusiaan kepada masyarakat Aceh. Yang tiap hari kita lihat mereka terus menggempur dengan memaksa orang Aceh mengungsi, kemudian harta mereka dijarah. Ini sudah terjadi di Kuala Simpang Olim, satu perkampungan yang sudah kosong sejak darurat militer dimulai sampai hari ini. Kita lihat kucing pun sudah mati kelaparan. Jadi binatang-binatang mereka dijarah, harta mereka dijarah. Jadi kita sesalkan dengan operasi penggusuran GAM besar-besaran, masyarakat sipil yang jadi sasaran. Kalau mereka mengatakan operasi terpadu ada 4, termasuk rasa itu kemanusiaan, ini yang dinamakan kemanusiaan. Ini yang cukup kita sesalkan. Kita harapkan kepada masyarakat internasional supaya melihat pihak Indonesia untuk menghentikan kebiadabannya di Aceh. Belum nggak banyak pikiran Sarah juga ya. Itu ada media center. Kita katakan GAM tewas hari ini. Siapa yang tewas? Masyarakat sipil. Oke, GAM yang tewas. Kita lihat ada GAM yang ditangkap. Kemudian disuruh lari ditembak. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh mereka betul. Bahkan kejadian di satu perkampungan di di Perlak. Media-media itu. Satu masyarakat sipil di desa Aluk. Yang belum. Bangun nih. Yang belum. Bang, ini mau lagi ada nih. Lagi dapat. Ini berapa ini? Baru 2 hari nggak lurus lagi celananya. Pak baik klik bah. Bah dong anak sapu anak sakit anak sapu sehat tak tadi no. Bah cuma golong juga situasi jalan masih nggak yakin bah. Iya. Tunggu tuh, aku lupa tak kasih beli. Ini kebetulan datang teman-teman kemarin. Ada sama Imam Segala di sini, sama Munir juga. Nggak tahu nah, makanya lagi belum tahu kan ininya. Nanti kalau ada perkembangan si Imam akan terus kontak Inang nanti. Apa kabar nak? Udah ujiannya udah gimana SPMB-nya? Udah mulai ujian ya? Saya mau ngambar sama Tanan sekali. Kenapa? Ya.
semua nanti? Ada masih di Aceh Timur. Belum tahu, doakan ya, jangan lupa kalau sholat. Adik Sarah mana? Lagi tidur. Oh ya, bilang jangan lupa lah, doakan Amang kalau lagi sholat atau apa enak ya. Nah, udah baik-baik di rumah, salam dijagain nang di rumah, jangan nakal-nakal ya. Kenapa sayang, boru ya? Iya, apa kabar nak? Baik. Iya deh, baik. Kenapa sayang? Di Aceh Timur, Amang sehat-sehat. Iya, nanti kalau ada ini baik-baik aja Sarah di rumah. Kalau Sarah baik-baik di rumah kan Amang juga sehat-sehat di sini. Biar Amang nggak banyak pikiran Sarah juga ya. Nah, itu jangan, kalau nggak perlu-perlu nggak usah keluar, jaga di rumah sama Inang ya. Udah-udahnya udah pada pulang dari Sipiro. Oh, masih di Sipiro ya. Oh, iya Inang, itu aja ya sayang ya. Salam semuanya ya. Nah, yuk, assalamualaikum. Tije hana mutemu saya ada. Kadang hana mau tapuna di rumah putar ini. Ini tiberi. Bang Peri kadang ada handphonenya, apa yang mau dibeli? Ada. Sama kayak Pak Jamal juga. Emang ada len. Pak Jamal nggak ada lain. Oh ya udah, nggak apa-apa kok. Sehat-sehat semua kok. Bilang abang lagi berlian. Ferdi gimana? Hah? Ini dengan Mana? siapa? Ya ya. Iya, mana? Gorila ya. Iya iya. Iya. Ada gimana? Lagi jalan. Ada baik-baik ya? Ya. Hah? Ya, ntar pulang apa ya? Halo? Ya. Halo? Ya udah baik-baik aja ya. Ya, salam buat semuanya. Ya, Assalamualaikum. Baik-baik aja. Bang Mas, ya. Apa man pedang? Taruh kok. Mana Mas? Boleh terharu kan. Bebas berbicara. Dengan RI boleh begini. Oh, kemarin ada kan di metro kejar-kejarnya. Festival Indonesia. Per. Bawa jaket ya? Bawa. Bener nggak? Aku ada nih. Jaket. Banyak banget. Itu ada lagi. Baru satu. Jadi dua yang itu yang dekat. Ukuran tas maksudnya. Oh. Bele. Oh, sini aja. Adik sehat. Udah enggak apa-apa. Yang bilang ni Oman tu. Masih lama. Jangan terlalu mikir mencari. Oke. Situ aja. Bang. Makasih ya semuanya. Selamat. Udah Mas.
Ya. Bagi tiga. Panjang Ya. Waduh, korban baju ya. Nah, apa-apa. Ini, ginian, tutup. Baju punya, oke. Aja Anda aja. Coba Anda. Nih, Mas, mari, Mas.